Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Barola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas, dan situasi terkini yang terjadi di Aceh dan Sumatera yang benar-benar mencekam. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, parah. Kondisi Aceh makin mencekam. Pemerintah Prabowo tetap keras kepala menolak bantuan asing termasuk Arab, China, dan Jepang termasuk Malaysia. Dan bahkan yang paling memalukan sekaligus memilukan adalah di tengah tangisan masyarakat yang terkena musibah yang butuh bantuan, pemerintah malah menolak bantuan dari Emirat Arab serta memulangkannya. Hal tersebut langsung menuai kritikan pedas dari berbagai kalangan termasuk masyarakat yang terkena dampak itu sendiri. Sehingga Prabowo dikatakan presiden terburuk sepanjang sejarah NKRI berdiri. Dan bahkan Surya Paloh yang merupakan tokoh besar Aceh ketika rakyat membutuhkan bantuan, dia malah menghilang bagaikan ditelan bumi, entah kemana tuh perginya. Kok nggak muncul-muncul beliau di media ya. Sementara itu, media asing terus berdatangan sampai tak kuasa melihat kondisi Aceh yang benar-benar hancur dan butuh bantuan, tetapi malah ditolak oleh Presiden Prabowo dan mengatakan kalau kita kuat gimana, sudah menjerit itu masyarakat, tapi malah seperti ini jadinya. Nah, penasaran saya videonya, dulu saya masuk selesai biar nggak gagal paham ya. Nah, ini dia, let's go. Internasional berdatangan ke Sumatera. Dari Al Jazeera sampai Jepang mengirim delegasi untuk meliput langsung betapa parahnya banjir yang melanda. Banyak dari mereka siap mengirim bantuan jika kita memintanya. Tapi pernyataan pemerintah berbeda. Menteri Sekretaris Negara mengatakan bahwa APBN kita cukup untuk menangani bencana ini. Padahal kondisi di lapangan jauh dari kata cukup. Gubernur Aceh Mualim menyebut bencana ini seperti tsunami kedua. Beberapa bupati di Aceh bahkan mengaku menyerah karena tidak mampu lagi mengatasi kerusakan dan jumlah korban. Jika kita melihat tragedi tsunami di Aceh dulu dan bandingkan bagaimana Presiden SBY mengatasinya, beliau mengambil langkah tegas dan membuat kebijakan ruang udara terbuka, yaitu dengan membiarkan bantuan internasional masuk tanpa hambatan, dan hasilnya evakuasi lebih cepat, bantuan melimpah, dan pemulihan jauh lebih efektif. Ada sejumlah saran sebaiknya ke Jakarta dulu supaya lebih lengkap informasinya. Saya katakan tidak. Lebih cepat saya melihat keadaan di lapangan, maka lebih cepat bagaimana kebijakan dan langkah-langkah konkret di lapangan untuk mengatasi bencana itu. Masya Allah, sekarang muncul pertanyaan besar. Ketika dunia sudah ingin membantu, kenapa justru kita seperti menolaknya? Sebenarnya apa sih mau Iya. menetapkan bencana nasional, gak mau. Dibantu internasional, gak boleh. Iya. Sok-sok ditangani sendiri, nggak mampu. Yang paling parah, BMKG sudah memperingatkan 1 bulan sebelum kejadian itu ada cuaca ekstrim. Iya. Tapi kalian nggak melakukan apa-apa. Dan sekarang udah hampir 1.000 orang yang kehilangan nyawanya. Gak tahu lagi aku nengok cara berpikir kalian kayak mana. Udah asik klarifikasi aja. Muak kali aku. Udah gini ya, jumpa kita di pintu neraka udah. Sepak kepala kalian ya. Aku tahu belum tentu aku masuk surga. Iya. Aku sama tamak kayak kalian. Pemerintahan Prabowo Subianto dan Bentar guys ya. Ini benar-benar memalukan dan juga memilukan di sini ya. Ketika rakyat membutuhkan bantuan, tetapi pemerintah kita, Presiden Prabowo Subianto malah menolaknya. Katanya kita kuat demi harga diri bangsa katanya. Sementara rakyatnya menjerit butuh bantuan, butuh uluran tangan. Yang katanya kita kuat, kita adalah bangsa yang kuat. Nyatanya sudah 2 minggu lebih, dan mungkin hampir 3 minggu, mungkin tambahkan juga 3 minggu ya, saya mungkin salah menghitung gitu ya. Nah, masih di Aceh khususnya itu ya, itu sampai saat ini listrik belum hidup. Tolong Pak Presiden ya, tolong Pak Presiden, tolong didengarkan jeritan rakyat, jangan didengarkan setan-setan yang ada di sekitar Anda itu. Menteri-menterinya itu, gila. Aduh, penjilat semua itu, gak ada yang benar itu. Katanya lampu telah hidup, akses jalan telah dibuka, itu masih menjerit. Pak Prabowo bisa saja langsung ke situ. Aduh gila, kok bisa-bisanya sementara asing, Uni Emirat Arab, China, Jepang, Malaysia, dan juga negara-negara lain ingin mengulurkan bantuan, membantu rakyat sesama manusia gitu ya, malah ditolak. Kita kan bukan meminta, bukan ngemis. Lebih memalukan lagi ketika Anda mengemis meminta suara rakyat untuk menjadi presiden. Camkan itu ya Pak ya. Oke guys, lanjut. Dan bahkan ini adalah presiden terburuk kata si abang ini. Tolong jelasin Pak. Pemerintahan terburuk sepanjang sejarah Indonesia. Bahkan belum ada presiden di dunia ini seperti Bapak Prabowo Subianto. Iya. Di saat jutaan warganya mengalami musibah yang sangat besar, kehilangan tempat tinggal, kehilangan harta benda, bahkan 1.000 lebih Iya. korban jiwa meninggal
dan ratusan hilang. Banyak negara yang ingin membantu. Pemerintah Prabowo Subianto menolak bantuan itu alasan masih mampu. Kita negara kuat, kita negara yang hebat. Banyak negara-negara luar menggunakan politik yang tidak suka kita kuat. Bapak Prabowo Subianto, hatimu terbuat dari apa? Iya, iya. Lihat Aceh sana, lihat Tapsel sana, lihat Sumbar sana. Jangan pakai menteri-menteri yang penjilat. Iya, iya. Bapak Prabowo, penjilat dan munafik tuh. semua orang-orang di sekitarmu sekitar Prabowo. tidak ada yang mengobati hati rakyat, tidak ada yang menyembuhkan luka rakyat. Semua nyinyir-nyinyir, merasa korban fitnah. Padahal pemerintahan Prabowo Subianto yang tidak becus kerja. Iya. Di saat Uni Emirat Arab berdonasi menyalurkan bantuan 30 ton beras, dikembalikan. Ini videonya. Wali Kota Betul, Medan kembalikan bantuan 30 ton beras untuk korban bencana dari 30 pemerintah ton Uni beras Emirat Arab. dikembalikan. Ini kan benar-benar memalukan ya. Informasinya ada yang ditarik dari masyarakat, Pak Wali. Apa? Ada ditarik dari masyarakat. Sombong kali kalian di situ. Tai kalian semuanya Kenapa, tuh. Pak Wali? Karena memang pemerintah belum ataupun tidak menerima bantuan dari pihak asing. Jadi kita kembalikan dan nantinya bisa dimanfaatkan kembali. Tapi untuk Kota Medan tidak menerima dan mengembalikan. Wali Kota Medan Wah, sombong kali kau ya, sok kaya kau. Sementara utang negaranya tuh sampai ribuan triliun itu. Ini ketika rakyatnya kena musibah dibantu asing dengan sukarela, malah kau tolak dan kau pulangkan pula itu. Wah, bangsat kali kau ya. Munafik kau, munafik. Riko Triputra Bayuwas mengakui adanya pengembalian bantuan dari UEA. Ia sebut keputusan itu diambil setelah Pemkot Medan mengecek regulasi dan mendapat arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Kementerian Pertahanan. Sebelumnya, bantuan dari pemerintah UEA itu diserahkan langsung oleh Wakil Duta Besar UEA untuk Indonesia, Syaima Al-Hepsi, di Posko Bantuan Bencana Kota Medan, Minggu 14 Desember 2025. Saya setuju kemarin itu nggak masuk status bencana internasional karena bencana sebenarnya yaitu memiliki pemimpin bodoh, kepala batu, Iya. egois, minyak bau, kadal Betul. dingin, muka Good. gepeng, ketua bunting, babi Anda ngepet, benar. judi. Nah itu seharusnya yang masuk status bencana internasional. Sudah Iya, parah iya, itu, sudah membutuhkan bantuan dunia. Iya, iya. Ya, bentar guys ya. Ini serius ini ya. Ini benar serius. Jadi gini, ketika kalian ya sebuah rumah tangga, lalu anaknya keluarga itu terkena musibah, lalu dibantulah oleh tetangga. Terus bapakmu itu memulangkan bantuan tersebut, sementara kamu anaknya itu menjerit kelaparan, kedinginan, nggak punya pakaian, kedinginan, nggak punya tempat tidur gitu ya. Tetapi ketika dibantu oleh tetangga, oleh orang lain yang peduli dengan kamu gitu, tapi bantuan tersebut malah ditolak dan dipulangkan oleh bapakmu. Kira-kira tuh gimana perasaanmu sebagai anak gitu? Dan itu yang dirasakan oleh rakyat Aceh dan Sumut serta Sumbar. Benar-benar egois nih pemerintah. Pantasan ya. Nggak salah apa. Saya jadi ingat apa yang dikatakan Pak Anies ketika Pilpres kemarin. Ketika debat sampai dikasih 11 dari 100. Tolong di komen di bawah ya guys. Oke lanjut. Salam saya buat Pak Surya Kanda Surya Paloh. Kita di tetangga di Labuan Ruku, bapaknya Kapolsek, bapak saya Iya, Emil di Labuan Pak Ruku. Surya Kabupaten Paloh, Batubara. iya benar. Sekarang jadi Kabupaten Batubara. Telah sampaikan kepada semua khalayak yang ada di Jakarta, Pak. Iya, iya. Menteri Presiden telah disampaikan lahan kami yang ada di gunung itu jangan lagi ditanami sawit, Pak. Iya, Ini betul, betul. imbas Iya. orang-orang yang Itulah kalau presiden salah mencari pilih dan kekayaan di hutan. dipaksakan, Kami yang imbasnya ribuan, hanya segelintir manusia. malah begini Hanya jadinya. segelintir manusia yang mencari kekayaan di hutan kami, Pak. Anggap kami Aceh ini masih ada, Pak. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda, tidak termasuk Aceh. Pejuang-pejuang Aceh berjuang, Pak, untuk kemerdekaan RI. Pada Iya, iya, agresi iya. militer kedua Indonesia ini tidak ada, Pak. Tapi dengan hadirnya Radio Rimba Raya mengatakan bahwa Indonesia ini masih ada. Hargai kami Aceh, Pak. Kalau Iya, tidak iya, beri iya. kemerdekaan kepada kami. Gila, merinding aku dengarnya Ini guys. negara asing Serius. nggak bisa masuk, bantu kami lihat, Pak, lahan kami. Iya, Ini sampai iya, 3 iya. tahun kami nggak bisa bercocok tanam. Iya, ini benar ya. Ini kita kok beberapa sejak bencana ini kok Pak Surya Paloh nggak nongol di media? Apakah saya nggak lihat atau gimana nih? Sementara beliau kan salah satu tokoh besar Aceh gitu ya, yang memiliki partai besar. Mana beliau? Kok nggak muncul? Apakah kembalinya di tahun 2029 lagi nanti ketika mau kampanye? Ketika rakyatmu menjerit, masyarakatmu menjerit, betul-betul kamu kemana Pak? Aduh, sayang sekali ya memiliki tokoh yang kayak gini. Kira-kira gimana guys? Kemana nih Pak Surya Paloh? Atau jangan-jangan digulung juga tuh oleh banjir bandang?
Oke guys, lanjut. Kepada PBB Pak, bagaimana Pak tanggapannya? Di tengah Aceh yang masih berduka, di tengah rakyat yang masih bertahan di bawah tenda dan juga lumpur, muncul kabar yang justru menambah luka. Gubernur Aceh dituding menyurati PBB dan dianggap tidak mematuhi arahan Presiden. Oh, jadi ini hoax ternyata. Gubernur Aceh Oh, Mualim bukan dengan jelas pemerintah mengatakan Aceh tidak pernah yang meminta menyurati bantuan kepada PBB. siapapun. Beliau juga tidak pernah menyurati PBB untuk memohon pertolongan. Bahkan beliau sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak mengetahui adanya surat yang diberitakan. Lalu kenapa beliau disalahkan? Kenapa di saat Iya, rakyat iya, meminta iya. pemimpin yang justru bekerja siang dan malam seperti ini malah dijadikan sebagai bahan tudingan? Kami Bentar akan guys, cari tahu bentar persis guys. siapa yang Nah, ini yang nggak boleh di tengah kisruh masyarakat membutuh bantuan, masyarakat di Aceh khususnya ya, dan juga termasuk Sumatera yang membutuh bantuan. Di sini Pak Mualim Gubernur Aceh malah difitnah sampai mengatakan kalau Aceh menyerah dan mengirim surat kepada PBB. Ternyata itu hoax. Dan itu beritanya telah beredar di beberapa platform media sosial gitu ya. Jadi hoax, bukan Gubernur Mualim yang menyurati PBB yang membutuh bantuan gitu ya. Ternyata itu hoax. Entah siapa orangnya kita nggak tahu. Nah, ini yang nggak boleh. Sementara beliau di sini malah mati-matian siang dan malam bersama rakyat, merasakan penderitaan rakyat gitu ya, mencari solusi. Malah difitnah seperti ini. Aduh, ini para buzzer nih ya, buzzer laknat di sini nih. Oke guys, lanjut. berada bersama kami sejak awal. Kami melihat sendiri bagaimana Mualim turun ke lapangan menjaga logistik, meninjau lokasi bencana, bahkan mendengar keluhan rakyat. Bahkan saat Presiden datang ke Aceh, jejak sepatunya itu masih penuh dengan lumpur. Dan itu bukan simbol kecelakaan, itu adalah tanda seorang pemimpin yang tidak pernah meninggalkan rakyatnya. Perlu dipahami satu hal penting, menerima bantuan itu berbeda dengan meminta bantuan. Dan Gubernur Aceh memilih jalan kemanusiaan. Bagi saya kita tidak meminta, tapi mereka mau sumbangnya silahkan itu. Iya, itu yang tepat. Terus membantu rakyat Aceh, beliau justru mengatakan tidak pernah untuk menutup pintu. Pertanyaannya, apakah itu salah? Apakah membuka uluran tangan demi keselamatan rakyat itu adalah bentuk dari pelanggaran? Sikap Gubernur Aceh meminta bantuan kepada asing jelas telah merendahkan derajat Bapak Presiden. Kami masyarakat Aceh di sini berdiri tegak membela Gubernur kami. Kami tidak ingin beliau dijelek-jelekan oleh narasi yang tidak sepenuhnya memahami kondisi lapangan. Iya, berarti bangsat barusan itu yang bikin narasi. Dan siapa yang bicara di depan media? Siapa yang bikin narasi? Pada masyarakat Aceh, mungkin saat ini kita sedang diprovokasi. Aceh sedang disorot dengan surat PBB yang memang tidak jelas asal usulnya. Kita juga tidak tahu siapa yang sebenarnya membuat surat itu. Jadi sebisa mungkin mari kita tetap tenang, fokus pada pemulihan dan dukung pemimpin yang memang nyata bekerja di lapangan untuk kita semua. Iya, bentar. Kita kan ini benar ya. Kita kan nggak meminta, kita kan nggak ngemis. Kita nggak minta, apalagi ngemis gitu ya. Kita dibantu, tetapi malah ditolak. Itu namanya sombong, arogan itu. Sombong yang munafik itu. Jadi jangan lakukan hal seperti itu. Itu adalah dosa itu ya. Jangan. Oke guys, lanjut. Boleh masuk dengan syarat bayar pajak. Ayo belajar Pak. Bapak-bapak pejabat pemerintah yang kami hormati. Ingat Pak, Rasulullah SAW pernah menegaskan dalam hadisnya yang berbunyi, La yadkhulul jannata sahiba maks. Tidak akan masuk surga para pemungut pajak. Maksudnya benar di sini nih. Masuk dosa besar. Ditujukan pula tanpa adanya belas kasihan terhadap orang-orang yang peduli dengan saudara-saudara kami di Sumatera. Nah, benar nggak punya hati lah orang-orang ini. Miskin nggak punya uang dibiarin, sekalinya punya uang dimintai persenan. Ada yang mau galang dana diancam penjara kalau belum izin. Sekalinya sudah terkumpul 10 miliar dibilang si paling-paling. Negara luar mau bantu malah ditolak, katanya harga diri. Sekalinya diperbolehkan masuk tapi wajib bayar pajak yang begitu tinggi. Astagfirullahaladzim. Pak, ini iblis dajjal, setan kuncung kaki sungkem Pak, nggak karuan. Ternyata bukan cuma Israel yang nahan bantuan. Saudara kembarnya juga ada di sini. Kita tahu gila semua kan. Bahri berbohong, Juhas berbohong segala macam. Iya, tukang kibul itu. Manusia dajjal munafik itu tuh. Kan udah diketok palanya tuh, lu bangku apa perbuatannya memang. Bangku beras itu memang memerlukan dengkul yang kuat. Itu manusia munafik itu. Laknatullah itu. Prabowo menolak bantuan asing katanya demi kedaulatan, tapi negara ini dibangun dengan utang, modal, dan teknologi asing. Rakyat kebanjiran disuruh bangga dan tahan derita, sementara proyek raksasa disuapi dana luar negeri tanpa banyak bacot. Nasionalisme dipaksa untuk menolak bantuan kemanusiaan, tapi dilacurkan saat proyek butuh uang. Nyawa rakyat dianggap beban, beton proyek dianggap prestasi. Ini bukan kedaulatan, ini munafik terang-terangan. Bangsa. Benar, setuju. Iya, nah benar, ini benar munafik yang terang-terangan. Serius, jujur, ini setuju ya, setuju banget dengan statement abang barusan. Ya, ketika suatu bangsa yang dikatakan kokoh, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh, setangguh apapun itu ya, ketika kalian itu terkena musibah,
lalu dibantu oleh orang, itu bukanlah pelecehan, itu bukanlah suatu hal yang buruk itu. Tetapi itu yang dilakukan oleh presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan demi harga diri bangsa, kita ini bangsa yang berdaulat, bangsa yang kuat, bangsa yang berdiri di kaki sendiri, tapi rakyatnya menjerit minta bantuan, rakyatnya kedinginan, nggak makan, berhari-hari kelaparan. Yang katanya bantuan 50 helikopter dan puluhan ribu personil TNI Polri terjun ke lapangan. Aksesnya telah dibuka. Nyatanya di Aceh khususnya sampai saat ini listrik belum nyala total di situ. Dan bahkan yang di Aceh Tamiang, di beberapa desa di Tamiang itu ya, sampai saat ini, sampai detik ini listriknya belum nyala sekalipun. Ngeri nggak tuh? Nah, ini benar-benar sombong, arogan dan munafik. Ketika orang-orang sombong dan dikelilingi juga orang-orang munafik, penjilatnya seperti ini jadinya, dipaksakan jadinya. Memang benar-benar menjijikkan jadinya. Serius guys. Ini baru kali ini ada pemimpin di negara di dunia ini yang menolak bantuan. Beda konsep kalau kita meminta ya, ini kita dibantu secara sukarela, bukan meminta, kita dibantu tapi malah ditolak. Sombong, munafik nah. Oke guys, tolong di komen di bawah ya seperti tanggapan kalian. Dan ini dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.